Pada hari ini, Jumat 24 Desember 2021, pemerintah Kota Bandung menggelar rapat koordinasi penanganan COVID-19 pada masa libur Nataru atau Natal dan Tahun Baru. Pada konferensi pers yang berlangsung di Balai Kota Bandung, PLT Wali Kota Yana Mulyana mengatakan bahwa pemerintah Kota Bandung mendirikan 20 pos pengamanan untuk mengantisipasi berbagai hal. Selain itu, Yana Mulyana memastikan bahwa pada malam Tahun Baru tidak diperkenankan adanya kerumunan. Berikut pernyataan PLT Wali Kota Bandung Yana Mulyana pada para wartawan. Hari ini kita melakukan rapat koordinasi untuk menghadapi perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Dalam pertemuan ini kita sepakati beberapa hal, terutama koordinasi di antara kita semua. Ya, insya Allah tadi kita sudah ada beberapa pemahaman. Pertama tentunya kita sudah mengeluarkan perwal sebagai turunan dari Inmendagri yang khusus untuk penanganan COVID di libur Natal dan Tahun Baru. Ada beberapa hal yang dibatasi, kemudian ada beberapa hal yang diatur. Tapi pada prinsipnya kami dari pemerintah Kota Bandung sepakat untuk mengantisipasi berbagai hal. Salah satunya adalah kita sepakat membentuk 20 pos pengamanan yang leading sektornya adalah kepolisian, di backup oleh unsur dari TNI, unsur dari Denpom, unsur dari Satpol PP, Dishub, Damkar, PMI, tenaga kesehatan, yang mudah-mudahan dengan kehadiran 20 pos pengamanan ini yang juga di backup oleh teman-teman kewilayahan, insya Allah menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir dan insya Allah memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Termasuk kami akan mengoptimalisasi CCTV yang ada yang berpusat di ATCS Kota Bandung, sehingga kita juga bisa melakukan pengawasan lewat jaringan CCTV yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung untuk mengantisipasi beberapa hal yang tentunya tidak kita harapkan. Kemudian kami juga meminta kepada seluruh tempat para pelaku ekonomi, tempat-tempat ibadah yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi agar betul-betul mengawasi para pengunjung yang akan hadir itu betul-betul menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, karena sebagaimana kita ketahui bahwa kita akan ikut dengan regulasi pemerintah pusat bahwa tidak ada penyekatan, sehingga ikhtiar kita adalah memang bagaimana kita memproteksi diri kita sendiri lewat berbagai pengawasan, dan salah satunya juga lewat penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di berbagai fasilitas publik, fasilitas ekonomi, fasilitas ibadah yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian kita juga akan awasi mall, pintu-pintu masuk mall, terminal, stasiun, tempat ibadah, dan lain-lain tadi lewat aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian insya Allah kita juga akan menyiapkan fasilitas kesehatan. Saat ini tersedia kurang lebih 751 tempat tidur di berbagai rumah sakit untuk khusus penanganan COVID. Saat ini sudah tergunakan 40, masih tersisa 711. Mudah-mudahan tidak digunakan. Tapi kami sudah koordinasi dengan beberapa rumah sakit, karena pada saat terjadi ledakan Juli-Juli dari 30 rumah sakit COVID, kita semua menyiapkan kurang lebih 2.300 tempat tidur. Jadi kita siap fasilitas kesehatan ini dari saat ini 751
kita bisa tingkatkan berdasarkan nanti kebutuhan. Tapi sekali lagi, fasilitas kesehatan ini kita siapkan, mudah-mudahan tidak digunakan. Jangan sampai ada gelombang ketiga. Karena menurut kami, varian apapun, virus corona COVID-19, Delta, Omicron, atau apapun, karena virus itu pasti akan bermutasi. Kuncinya adalah bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan. Insya Allah tidak akan kita terpapar oleh virus corona COVID-19. Kemudian pihak TNI Polri juga sudah melakukan gelar pasukan, sudah menyiapkan berbagai kesiapan untuk mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru ini. Kemudian nanti insya Allah selalu akan dibantu oleh jajaran kami dari Dishub, Satpol PP, Damkar, dan teman-teman kewilayahan. Kemudian insya Allah kita juga selalu akan melakukan pembubaran potensi kerumunan yang kemungkinan kita sudah bisa antisipasi akan terjadi konsentrasi kerumunan massa di libur Natal dan Tahun Baru ini, seperti di Jembatan Pasupati, Asia Afrika, Jalan Dago, dan beberapa Jalan Braga, dan beberapa akan melakukan antisipasi pembubaran massa sebelum kerumunan itu menjadi besar, dari sejak sesedikit mungkin, dan insya Allah kita akan menempatkan personel di beberapa tempat-tempat yang memang memiliki potensi kerumunan pada saat perayaan libur Natal dan Tahun Baru. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan hasil rapat koordinasi Forkopimda kita pada siang hari ini. Pak, terkait 20 posko tersebut, Pak, prioritas itu ditempatkan di titik mana saja, dan juga berapa anggota yang disiapkan di setiap posko. Dan juga Pak, terkait ini Pak, alun-alun Kota Bandung kan kalau kemarin dari gubernur itu semua alun-alun di Jawa Barat ditutup. Nah, kalau di Bandung seperti apa? Karena kan ada juga alun-alun di tingkat kecamatan, Pak, itu nantinya seperti apa? Jadi ini kalau dari pihak TNI Polri saja kurang lebih ada 2.608 personel yang disiapkan. TNI juga sudah cukup banyak. Kita juga mungkin akan mengerahkan seluruh potensi yang ada untuk menangani semua. Insya Allah kemudian titik-titik 20 pos pam itu juga sudah dikaji, dianalisa memang tempat-tempat yang berpotensi ada kerumunan ataupun ada kerawanan lainnya, sehingga tadi di 20 pos pam itu meskipun dia statis didukung oleh semua pihak, kita tetap ada juga yang mobile ya, patroli-patroli. Sekali lagi itu menunjukkan pemerintah hadir dan insya Allah memberi rasa aman, nyaman kepada masyarakat yang akan merayakan. Kemudian untuk alun-alun itu di Irmendagri juga itu sudah harus tutup. Termasuk kita sudah menerbitkan perwal nomor 114. Itu kita juga akan menutup alun-alun Bandung dan semua alun-alun yang dikelola oleh pemerintah Kota Bandung, milik pemerintah Kota Bandung. Dan itu jelas nggak boleh ditutup ya. Pak, saya menyambung Pak mengenai pos pengamanan. Selain pengamanan, fungsi dan tugasnya apalagi Pak dari pos pengamanan ini? Apakah pemeriksaan dokumen kesehatan dan lain-lain juga? Jadi tadi karena unsur yang ada di pos pam itu kan dari berbagai unsur, termasuk ada tenaga kesehatan, ada dari Damkar, itu mengantisipasi tadi disampaikan oleh Pak Kajari, PLN juga kan apakah nanti ada overload sehingga mati lampu atau tiba-tiba ada potensi kebakaran, itu semua ada, sehingga apapun yang terjadi di sekitar pos pam itu kita cepat terdeteksi dan insya Allah kita cepat bisa menangani apapun yang terjadi yang insya Allah tidak kita harapkan ya, gitu ya. Terus tadi pemeriksaan dokumen kesehatan. Nah, itu saya pikir parsial karena di situ juga kita sebetulnya siapkan juga pos vaksinasi, termasuk rapid acak nanti kita akan lakukan. Karena ada di pos pam itu juga ada tenaga kesehatan, ada PLI juga.
Insya Allah. Oh, berarti Pak di pos PAM itu ada pos vaksinasi dan rapid test atau Oh, bukan pos vaksinasi, tapi kalau dibutuhkan ada. Tapi tadi tes itu kan juga kita lakukan ada, insidentil lah gitu. Kalau memang ada kerumunan untuk ikhtiar kita buarkan, mungkin aja kita lakukan tes acak di situ. Oh, kan fungsinya pos PAM juga salah satu untuk membubarkan kalau ada potensi kerumunan. Nah, kalau semakin membludak, semakin malam besar, nah apakah ada potensi menutup akses jalan atau gimana? Penyesatan di pusat dilakukan penutupan jalan, karena kan pasti ini akan banyak nih, semakin banyak orang. Oke, jadi kan gini tadi, kita upayakan di potensi-potensi yang bakal terjadi kerumunan, kita sudah antisipasi dari baru terkumpul 5 orang, 10 orang. Deteksi dini lah istilahnya. Karena kalau semakin banyak sebetulnya kan makin sulit kita buatkan. Tapi tadi, kalaupun ternyata terjadi kerumunan yang besar, situasional kita pasti bisa lakukan penyekatan, penutupan, atau apapun. Itu teman-teman sudah adalah CB1, CB2 dan lain-lain. Itu sudah biasa teman-teman itu TNI Polri dan kita semua juga lakukan. Insya Allah. Tapi prinsipnya dengan kehadiran 20 pos PAM ini memberikan rasa aman, nyaman ke masyarakat. Itu. Kalau untuk jam operasional Pak, terutama tempat hiburan Pak, kan kerap juga, terutama malam tahun baru nanti kan masih untuk mengantisipasi Pak, pembatasannya sampai jam berapa, termasuk juga apakah ada juga pembatasan untuk mobilitas kegiatan masyarakat, terutama di kewilayahan juga. Ya, kan di Irmendagri yang kita inikan juga dengan perwal kita, itu jam operasional kan sesuai dengan ininya kita, levelnya kita ya. Kan kita saat ini 2, ya 2. Kecuali memang di situ disampaikan secara khusus mall. Mall itu kan di regulasi yang ada buka dari jam 10, tutup sampai jam 21. Tapi di Irmendagri yang kita inikan dengan perwal kita, itu bukanya mall itu dari jam 9 pagi, tutupnya malah jam 22. Itu nggak apa-apa, kita karena harus inline dan kita lakukan. Sekali lagi kita pengawasan aja yang kita lakukan, insya Allah. Oke, tempat hiburan Pak, karena di Bandung kan sesuai dengan regulasi yang ada, nggak ada, karena nggak ada di Mendagri juga nggak ada. Jadi sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan level kita ya. Iya. Level 2. Oke. Sebenarnya Omikron di Indonesia kan bertepatan dengan akhir tahun itu maka kami sendiri antisipasinya itu tidak apa, karena kan tidak ada penyekatan untuk yang masuk juga tidak ada tes dokumen dan sebagainya. Tapi untuk kota Bandung sendiri apa upayanya kelihatan agar tidak terjadi sasaran misalkan juga. Ya, kan gini, saya tadi sudah sampaikan, virus corona COVID-19 berbagai varian apapun, mau delta, omikron, atau nanti mungkin ada varian baru lagi, karena virus pasti bermutasi. Kuncinya adalah kita menerapkan protokol kesehatan. Insya Allah kalau kita menerapkan protokol kesehatan, dan tadi kan kuncinya dengan dilakukan penyekatan, tidak ada pembatasan, tidak ada pemeriksaan dokumen. Satu-satunya kita kan memproteksi diri kita sendiri, memproteksi seluruh pelaku usaha, ekonomi, tempat-tempat peribadatan. Lewat salah satunya Peduli Lindungi dan protokol kesehatan, insya Allah. Dan kita tidak berharap. Jadi lebih ke warga itu sendiri, kesadaran dari warga itu sendiri. Oh ya, perkenalkan, dan kita lakukan pengawasan, protokol kesehatan. Oke. Mohon. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.